Suami saya usaha pet shop yang jual segala perlengkapan sampai makanan anjing, kucing. Apakah halal penghasilan suami saya yang dari penjualan perlengkapan makanan anjing tersebut? Fadhal Ustaz, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini lanjut nih di Takjil kali ini beda teman-teman. Kenapa? Karena waktunya kita mengapresiasi teman-teman dengan menjawabin pertanyaan yang udah dikirimin nih. Luar biasa. Ini Ustadz Zul bersedia hadir kembali untuk baca-bacain pertanyaan yang masuk, yang tentunya ini keresahannya seputar apapun yang dilakukan sama teman-teman di kehidupannya. Nih Ustadz, langsung aja kita. Nggak usah pakai basa-basi Ustadz. Bismillah. Masya Allah nih ya, sambil nemenin sahur nih. Ini kan tayangin tiap sahur nih. Oke, Dewi Aprianti. Assalamualaikum Ustadz. Mau tanya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Suami saya usaha pet shop. Wah, pet shop nih ya. Yang jual segala perlengkapan sampai makanan anjing, kucing. Apakah halal penghasilan suami saya yang dari penjualan perlengkapan makanan anjing tersebut? Jazakumullah khair. Wa iyyak, fadhal Ustaz, barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini sebenarnya Masya Allah ya, pertanyaan ini menggugah hati juga sebenarnya. Ya, betul Ustaz. Karena orang yang serius atas kehidupannya, ini masuknya halal atau haram itu luar biasa sebenarnya. Masya Allah. Apalagi kita masuk di masa seperti masa sekarang ini. Kita khawatir juga kan, karena Nabi SAW beritakan siyati alan nasi zamanun la yubalun min baina ja'ahum al-an min halal atau min haram. Jadi akan datang suatu waktu nanti, suatu masa manusia itu tidak peduli dari mana harta itu datang. Apakah dari halal atau dari haram. Ya. Jadi ketika ada yang memperhatikan dari sudut ini halal atau haram, itu kan luar biasa sebenarnya. Ya, jadi kita berharap, apalagi kita di bulan Ramadan ini ya. Ramadan itu salah satu hikmahnya adalah melatih kita untuk pandai memijak kaki di mana. Jangan sampai menginjak duri. Jangan sampai menginjak kerikil tajam. Atau hal-hal yang membahayakan kita. Itulah sebenarnya dari real hakikat takwa itu. Yang merupakan inti dari puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi intinya supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya jenis dari apa yang ditanyakan di sini ya. Sebenarnya inti permasalahannya itu kan makanan anjingnya ya. Kalau makanan kucing kan nggak ada masalah. Kucing itu halal untuk dipelihara. Bahkan Nabi SAW bersabda, innaha minat tawafina alaikum. Kucing itu dari hewan yang biasa mengitari kalian. Makanya air liurnya, bekas minumnya itu nggak ada masalah. Kucing itu. Tapi kalau anjing ini jadi masalah sebenarnya. Ini nih. Ya, kita mungkin bisa berangkat dari hukum ya anjing itu sendiri Ustaz. Baru nanti kita bahas mengenai makanan anjingnya. Sebenarnya memelihara anjing itu boleh nggak sih Ustaz? Ya itulah sebenarnya. Jadi anjing ini pertama dia dari sudut hewan itu kan air liurnya itu kan anjing najis. Iya. Terus dia najis itu jenisnya dari najis mughalladhah kalau di istilah banyak ahli fikih termasuk ulama Syafi'i ya. Najis yang dibesarkan cara mensucikannya. Makanya dicuci 7 kali dan salah satunya diusap pakai tanah gitu. Iya. Itu karena besarnya najis ini. Ya, jadi kemudian para ulama juga ada silang pendapat apakah najisnya itu cuma pada air liurnya saja atau semua badannya. Jadi sejumlah ulama, mayoritas ulama menganggap bahwa air liur anjing itu najis. Mereka menganggap bahwa seluruh bagian dari anjing itu najis juga. Oh, sekalipun itu badannya? Ya, badannya, dari bulunya dan sebagainya. Oh, oke. Ya, dan itu pendapat dari sebagian ulama. Ya. Jadi maksudnya hal-hal yang seperti itu ada dari uraian pendapat para ulama dan itu kita hormati ya. Ya. Ya, terkait dengan memelihara anjing itu sendiri, Nabi SAW itu telah mengingatkan banyak hal terkait dengan anjing. Di antaranya malaikat rahmat itu tidak masuk rumah kalau ada anjing di situ. Di dalam hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Para malaikat itu, maksudnya malaikat rahmat, tidak masuk ke sebuah rumah
yang rumah itu ada anjing di situ atau ada gambar makhluk bernyawa. Jadi tidak masuk malaikat rahmatnya. Nah, karena itu dipandang oleh para ulama bahwa ini adalah hal yang tidak diperbolehkan untuk memelihara anjing. Nah, kemudian di hadits yang lain, ini datang dari hadits Ibnu Umar, hadits Abu Hurairah di riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, "Maniktana kalban illa kalba saydin aw masyiyah yanqusu atau yanqus min ajrihi kulla yawmin qiratan." Siapa yang memelihara anjing yang bukan anjing buruan pemburu dan bukan anjing untuk menjaga hewan ternak dan kebun, maka akan berkurang pahalanya setiap hari 2 qirat. Satu qirat itu datang di dalam hadits Ibnu Umar di pembahasan jenazah, itu dikatakan seperti gunung Uhud. Kata para ulama itu pembahasan bahwa maksudnya qirat itu kurang dari pahala besar sekali. Nah, ini bukan satu qirat yang berkurang, tiap hari berkurang 2 qirat. Kalau dia pelihara anjing, bukan anjing untuk berburu dan bukan anjing untuk menjaga kebun atau menjaga hewan ternak. Jadi ini termasuk hal-hal yang menunjukkan bahwa memelihara anjing itu adalah hal yang tidak diperbolehkan di dalam syariat tanpa keperluan yang disebutkan tadi. Jadi berangkat dari sini tentunya seorang muslim itu nggak boleh tolong menolong pada hal yang dilarang. Karena kita diperintah secara umum, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi ini hukumnya ya secara umum. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Misalnya seorang sudah terlanjur jualan, penghasilannya dari situ. Nah, istrinya, ini si suami yang berbuat seperti itu. Si istri, anak-anak makan dari hasil kerja suami yang bercampur seperti ini kayak gimana? Ya, maka jawabannya di dalam kaidah itu dikatakan al-ithmu 'alal mubashir. Dosa itu ditanggung oleh orang yang melakukan secara langsung. Jadi ini dosanya suami. Jadi kalau si istri makan dari hasil suami yang bercampur itu diperbolehkan, tidak ada masalah. Artinya gini, kan kalau kita memberi makan anjing, otomatis kan anjing itu kan jadinya kan bisa dipakai ke hal-hal yang macam-macam ya, Ustaz ya. Ya kan, jadinya kena orang jadi ada air liurnya dan seterusnya, air najis. Nah, artinya suami ini ikut dalam tolong-menolong dalam kemaksiatan gitu, Ustaz. Ya, jadi maksudnya itu tadi. Jadi kita kan nggak tahu orang yang beli itu untuk apa kan. Cuman kalau di dalam kota kan orang sudah tahu dipakainya untuk apa kalau dalam kota. Kalau kita jualnya di suatu tempat orang berburu atau jaga kebun, itu lain lagi masalahnya. Beda ceritanya. Kalau di dalam kota ya mungkin bisa dimakan, dan seterusnya gitu ya. Ternak atau dia mungkin pelihara untuk rumahnya menyebabkan malaikat rahmat nggak masuk, atau bisa menyebabkan pengganggu untuk tetangganya juga atau semisal dengan itu. Jadi itu kan kalau terjadi itu kesalahan dari pihak orang yang melakukan dosa itu secara langsung. Tapi kan hasilnya kan dimakan sama anak istri yang jadi darah daging itu. Ya kan Nabi SAW makan pemberian orang Yahudi. Orang Yahudi makan dari riba, ya kan? Ini harta yang diambil oleh Nabi dari hadiah itu ada ribanya atau tidak? Kita nggak tahu. Ya sama ini kan bercampur, ada yang halal, ada yang haram, ada yang dari hasil jualan di pet shop itu kan bukan cuma makanan anjing aja. Makanan kucing apa segala macam ya. Kalau keluar dikit, Afwan Ustaz, misalnya sama nggak hukumnya dengan suami ini kerja di bank riba, bank ribawi, lalu dia ini nggak resign, tapi dia ngasih makan anak istrinya dari hasil bank ribawi. Ya, untuk anak dan istrinya sama hukumnya. Mereka nggak ada masalah makan dari suami. Dosa ditanggung oleh suami. Cuma namanya sama muslim, apalagi suami istri. Anak kepada orang tua. Harusnya dibangun saling nasihat menasihati. Memberi pencerahan, hal yang terbaik. Ya, sebab itu untuk keselamatan semuanya. Tapi dari sudut hukum itu yang saya terangkan tadi. Bahwa dosa itu kaidahnya di dalam kasus harta yang bercampur seperti ini, itu al-ithmu 'alal mubashir. Dosa ditanggung oleh orang yang melakukannya secara langsung. Masya Allah. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Waduh, ini Mbak Dewi mungkin bisa kasih tahu pelan-pelan lah suaminya. Ya, atau mungkin langsung resign atau seperti apa. Kasih solusi, saya lagi buka lowongan sih. Fokus ke sini ya. Masya Allah, syukran Ustaz. Yang berikutnya kita jawab lagi nih. Muhammad Busairi 99. Ustaz, bagaimana hukumnya
seorang yang jaga outlet jualan makanan, apakah boleh tapi masih dalam menutup aurat? Maksudnya gimana? Seorang perempuan. Seorang wanita yang jaga oke. Jadi seorang wanita jaga outlet jualan makanan. Apakah boleh tapi dalam masa menutup aurat gitu, Ustaz? Ya perempuan sama dengan laki-laki, boleh berjualan. Ya, itu. Kan dari hal yang diizinkan. Dan itu ayat-ayat tentang wa halallahul bai', Allah menghalalkan jual beli, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan. Ya. Antara minkum. Itu kan ayat berlaku semuanya untuk semua orang yang beriman. Oke. Untuk laki-laki maupun untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Asalnya khitab syar'i itu untuk laki-laki, kalau ditujukan laki-laki asalnya berlaku juga untuk perempuan. Ya, jadi perempuan asalnya juga boleh, kecuali kalau ada hal yang melanggar syariat di situ. Misalnya perempuan keluar tanpa hijab atau keluar dengan hijab yang tidak syar'i, menampakkan auratnya misalnya. Nah, itu kan dilarang, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan jangan kalian bertabarruj dengan tabarrujnya gaya perempuan jahiliyah yang terdahulu. Oke. Tapi kalau dia menutup aurat, jaga outlet, nggak ada masalah, asalnya kan boleh berjualan. Masya Allah. Makanya di pasar itu kan boleh, di pasar itu kenapa dikatakan sebagai tempat transaksi, karena memang di dalamnya semua orang boleh berjualan, laki-laki maupun perempuan boleh berjualan. Yang membeli juga, nggak mungkin pasar itu khusus untuk laki-laki saja, perempuan nggak boleh masuk. Dan mungkin pasar itu dihijab untuk itu kan memang transaksi jual beli untuk semua manusia, hal yang nggak bisa dihindari. Barakallahu fiik. Masya Allah. Wafiikum barakallah, Ustaz. Lanjut, ada pertanyaan yang masuk dari Andini Dwi. Afwan Bang, mau nitip pertanyaan untuk Ustadz. Apa hukumnya jika suatu masjid mengadakan kegiatan itikaf berbayar? Jadi bagi yang mau itikaf diwajibkan mendaftar dulu dan ada biayanya. Wah, ini komen di Instagram apa di postingan YouTube kita? YouTube ya, Masya Allah, unik-unik pertanyaan ini. Fadhal Ustadz, barakallahu fikum. Ya ini Masya Allah ya, hari-hari itikaf ini 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Memang subhanallah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan oleh Aisyah, kana yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairi. Beliau itu sangat bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir, kesungguhan yang beliau tidak seperti itu di waktu-waktu lainnya. Jadi wajar lah kalau banyak dari umat Islam itu di 10 malam terakhir gaspol ya, kalau istilah umumnya gitu. Masya Allah. Ya, meningkatkan, melipat gandakan semangat. Ya. Dan memang wajar juga karena Nabi SAW bersabda, wa innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Jadi ini kita diberi bulan Ramadan, subhanallah, akhirnya itu lebih bagus daripada awalnya. Karena di akhirnya ini ada malam Lailatul Qadar. Apalagi yang menentukan itu adalah akhirnya. Jadi wajar kalau ada yang bertanya tentang itikaf. Saking semangatnya. Tapi masalahnya kalau disuruh bayar gimana, Ustaz? Nah itu sebenarnya kata berbayar ini kan berbayar kayak gimana kan. Jadi buat makanan minumannya kali, Ustaz. Kita juga jangan selalu berpikir ini kayaknya tamir masjidnya ini komersil ini. Oke. Tapi kita lihat mungkin mereka ada peraturan di masjid itu. Iya. Mungkin terkait dengan masjid, masyarakat setempat tidak mengizinkan, kecuali kalau misalnya masjidnya itu tetap jaga kebersihannya, dijaga kerapiannya. Tamir masjid tidak punya biaya untuk itu. Bisa, tapi kita pungut dari orang yang hadir di iktikaf supaya untuk menggaji orang yang membersihkan. Nah itu artinya dia mengeluarkan fasilitas berbayar untuk diri dia sendiri sebenarnya. Ya, untuk diri dia sendiri. Dan itu nggak ada masalah sebenarnya. Oke. Jadi itu kan cuman terkait dengan masalah pengaturan masjid, apa yang mencocoki. Jadi masuknya ke ranah kebiasaan di suatu tempat. Pada hal-hal yang berjalan di tengah manusia, masuknya ke dalam ranah saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Masuknya di dalam ranah mungkin saling membantu untuk orang beribadah. Jadi jangan kita selalu tergambar berbayar. Ini kayaknya komersial ya. Jadi tidak mesti seperti itu juga. Tidak mesti seperti itu juga. Jadi kalau misalnya ada yang mensyaratkan boleh itikaf tapi bayar tanpa ada
alasan tertentu atau bukan untuk kemaslahatan dari pihak tertentu saja atau masjid saja, nah itu nggak benar memang. Karena memang asalnya masjid, semua masjid yang didirikan itu memang salah satunya fungsinya adalah untuk iktikaf. Jadi nggak boleh dibatasi. Sama aja mau sholat 5 waktu sini boleh silahkan, tapi bayar dulu. Kan itu nggak benar kan? Kalau memang goerjil, tapi kalau pada dasarnya ini untuk membantu juga untuk kemaslahatan ya, dan supaya juga bisa mereka iktikaf di situ. Ya, nah itu nggak ada masalah insyaallah. Masya Allah. Barakallah fik. Ya, fik barakallah. Ya memang terkadang untuk ini Ustaz, biasanya makanan, cemilan buat buka dan lain sebagainya gitu kan. Kadang kita nginep di situ, ibaratnya tinggal di situlah. Iya betul, banyak ini juga sih, sudut-sudut keamanan juga penting. Kadang juga kita kan perlu kenal orang yang datang itu siapa. Siapa tahu ada orang-orang yang datang kemudian etikaf, tapi sebenarnya bisa membawa madarat untuk orang lain. Nah, itu kan tugasnya takmir masjid juga untuk mengamankan kan. Masya Allah. Taib, yang berikutnya aja langsung kita ke pertanyaan ya. Dwi Astri ini pengen tanya Ustadz, misal kita buka usaha rumah makan, apakah harus dipisah tempat ikhwan dan akhwatnya? Jika tempatnya masih campur, bagaimana hukumnya Ustadz? Wah, ini restoran nih. Ana dulu kepikir Ustadz, dari pertanyaan yang masuk ini adalah sempat kepikiran pengen buka restoran atau coffee shop, cuma syar'i. Dalam artian, oke lah bab-bab yang lainnya kita nggak ada gitu kan. Mungkin di situ ada nonton film bareng-bareng atau mungkin musik, live music dan seterusnya. Tapi gara-gara kepikiran seperti ini, akhirnya ntar dulu kali ya sama teman-teman kita mau garap. Jadi harus dipisah gitu. Cowok masuk sebelah kanan, cewek masuk sebelah kiri. Nah, yang bingung suami istri itu pisah tuh di situ tuh berarti tuh. Nggak tahu lah ya. Apakah nanti ada ruangan khusus untuk keluarga apa segala macam. Fadhal Ustaz, barakallahu fik. Ya, barakallahu fikum. Jadi sebenarnya di dalam sebuah hadits di Sahih Al-Bukhari itu, Nabi SAW atau Ibnu Umar pernah bercerita bahwa laki-laki dan perempuan itu mereka beruduk dari tempat yang sama. Jadi itu campur baur juga sebenarnya kan. Cuman ini kata para ulama, ini mungkin di awal-awal Islam. Dan sebagian ulama mengatakan ini mungkin di kondisi yang memang saling menjaga atau memang hal yang nggak bisa dihindari. Ya, jadi poinnya sebenarnya yang ingin saya berikan, bahwa pada hal-hal yang tidak bisa dihindari itu diberi keringanan di dalam syariat. Ya, ini diistilahkan dengan nama syaqqat taharruz minhu di pembahasan fikihnya. Dan itu ada ratusan pembahasan semisal dengan itu. Misalnya, kita sekarang goror itu boleh atau enggak? Goror. Enggak boleh lah. Enggak boleh kan? Enggak boleh lah. Karena itu dikatakan di Sahih Muslim dari hadits Abu Hurairah, nah Nabi sallallahu alaihi wasallam anil gharar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari gharar kan begitu. Sekarang saya mau nanya. Kalau kita beli rumah, pondasinya kita tahu atau tidak? Aduh. Enggak tahu sih pondasinya. Enggak tahu kan? Itu goror atau tidak? Goror. Enggak ya. Goror. Enggak ya. Goror lah. Goror ya. Iya kan kita enggak tahu kan? Membeli kucing dalam karung ya goror lah. Iya. Ya ini kan goror, enggak tahu bagaimana pondasinya. Terus boleh enggak jual beli rumah kalau gitu? Tar dulu Ustaz. Jual beli rumah ya boleh. Tapi kok ya ini ada goror ya. Ya. Makanya di sini saya beri kaidah. Nah, masa jual beli rumah nggak boleh? Kecuali jual beli rumah mah boleh asal akadnya jelas, tidak ada riba dan seterusnya. Itu pasti goror. Tapi ini katakan oleh para ulama, ini goror yang dimaafkan. Kenapa goror dimaafkan? Siapa pula yang bisa beli rumah, diangkat dulu rumahnya, diperiksa fondasinya. Itu nggak bisa dihindari namanya. Nggak bisa dihindari. Saya beri contoh lain. Wah, seru. Kita biasa lihat di terminal atau di tempat-tempat umum ya. WC kalau mandi 5.000. Ya. Buang air kecil 1.000 ya kan. Orang yang masuk mandi mungkin ada yang mandi 1 bak, ada yang 2 bak, semuanya bayar 5.000 sama. Goror apa enggak? Goror lah. Ya goror. Kan begitu. Berarti gak boleh dong. Iya boleh Ustaz, masa mandi gak berbayar boleh lah. Tapi goror dibolehkan lagi berarti. Ya ini gorornya disebut oleh para ulama goror yang sedikit. Yang sedikit seperti ini dimaafkan. Ya sedikit seperti ini dimaafkan. Jadi itu ada pembahasannya. Betul, goror itu haram asalnya, diperkecualikan beberapa hal. Itu 2 hal saya sebutkan tadi. Masih ada 2 hal yang lain. Nah ini panjang cerita. Gak apa-apa, satu lagi. Saya suka beranalogi seperti ini Ustaz. Karena kita lebih masuk kalau kajiannya begini Ustaz. Kita masuk dulu ke poin intinya. Saya ingin masuk ke dalam pembahasan rumah makan. Dipisahkan.
Jadi ada jenis dari transaksi di kehidupan manusia itu tidak mungkin dipisahkan laki-laki dan perempuan. Pasar. Oke. Masa pasar mau dihijab? Nggak mungkin Ya, kan? nggak mungkin. Jalan umum. Iya, oke. Jalan gimana kita hijab? Nggak bisa. Jadi dan seperti ini sulit dihindari namanya. Sama dengan rumah makan. Oke. Ya, itu namanya mimma ta'ummu bihil balwa, dari perkara yang sudah merata di mana-mana. Sulit untuk dihindari. Jadi pada asalnya tuh nggak ada masalah bikin restoran, ada masuk laki-laki perempuan, nggak ada masalah untuk kita. Meskipun kita kadang ada restoran udah penuh, Ustaz. Afwan, saya potong, Ustaz. Taunya kita disuruh duduk sama orang yang nggak dikenal, bahkan depan kita ini adalah bukan mahram kita. Nah itu yang salahnya si pemilik rumah makannya. Oh gitu, berarti kita berhak nolak ya? Iya. Okay. Jadi kita berhak menolak dalam hal itu. Disitulah datang mungkin hal yang terbaiknya untuk seorang pemilik rumah makan. Oke. Jadi kalau dia mau ingin melakukan hal yang baik, dia mungkin siapin ada ruang makan untuk tamu secara umum, ada ruang makan khusus untuk keluarga misalnya. Keluarga ini dia bawa istrinya, ya makan di situ ada ruang ini. Adapun yang umum ini, ini dia sudah letakkan terpisah-pisah, tapi semuanya bisa makan. Ya kalau makan kan memang semuanya keperluan, namanya manusia dia perlu makan. Dan kadang ada orang-orang yang sifatnya darurat, dia harus makan. Mungkin kalau nggak makan dia harus sekarang masa keliling dulu cari yang terpisah dan seterusnya, itu kan sulit juga untuk orang-orang. Jadi kadang kita di pembahasan fikih itu ketika membahas sesuatu dilihat akibat dari sesuatu itu secara menyeluruh, bukan dilihat pada orang tertentu saja atau apa yang kita misalnya kebiasaan saya ukur orang lain sama nih saya nggak boleh seperti itu ya. Barakallah fiik. Masya Allah, fiik barakallah. Nanggung dikit lagi Ustaz. Artinya kalau ini udah merata, sesuatu yang udah susah untuk kita pilah-pilah dan seterusnya, beli barang KW boleh dong Ustaz? Sepatu KW ini sudah merata loh di Indonesia. Ya dia barang ada di depan kita. Kita mau beli barangnya halal, kita beli nggak ada masalah. KW. Iya. Kan palsu. Tahu kan, bahwa ini KW kan. Kita tahu ini bukan asli. Kita beli barangnya ada, dia halal untuk dipakai. Oh, ya oke. Kan? Meskipun yang punya brand nggak ridho kalau dipalsukan. Itu urusan dia dengan si pemilik brand. Oh, penjual. Ya si penjual dengan si pemilik brand. Namun saya barang ada di depan saya, barang halal. Iya. Bukan barang curian. Iya. Ya dia yang buat. Ya walaupun dia keliru make punya orang di situ, itu urusan dia sama yang punya brand. Saya sendiri saya beli barang halal, transaksinya boleh secara syar'i. Apa yang gimana saya melarang orang? Ya saya pikir karena memang kita tolong menolong dalam kemudorotan gara-gara si pengusaha ini, pedagang ini jual barangnya barang yang nggak halal. Itu kan urf sudah berjalan di Indonesia. Ya itu urf. Ada juga kebiasaan sudah orang tahu di Indonesia, dan juga pemerintah sudah memberi rambu-rambu di dalam hal tersebut. Ada konsekuensinya. Jadi itu bukan di ranah kita lagi. Hal yang seperti itu. Kita hanya melihat ini ada barang di depan kita, boleh secara syar'i. Tidak ada hal yang diharamkan di situ, bukan dari bahan yang diharamkan. Ya kita beli. Transaksi dengan akad yang halal nggak ada masalah. Masya Allah. Masya Allah. Software bajakan. Jadi saya nggak bisa mengatakan itu nggak boleh ya. Iya. Masya Allah. Wafik barakallah. Baik, sebenarnya masih panjang kita pembahasannya. Anda mau nanya juga mengenai software bajakan apa segala macam. Cuma ntar lah, ini kan pertanyaannya jadi kemana-mana nih. Yang berikutnya nih, satu lagi Ustadz ya. Dinul Abu Uwais Pangkep. Bismillah, nitip pertanyaan. Afwan Ustadz, bagaimana hukum rental perlengkapan camping atau berkemah yang di tempat ana kebanyakan konsumennya remaja yang kadang bawa pasangan, tidur setenda dengan ajnabi. Ajnabi itu artinya orang yang bukan mahram. Yang bukan mahram ya, oke. Barakallahu fiik wa iyyak. Gimana Ustadz? Ini kan bukan cuma di kemah camping aja, hotel-hotel, tempat-tempat kos kan gitu juga. Iya. Jadi sebenarnya itu masalahnya itu kembali kepada si pemilik si penjual, si pengusaha ini, ya penyedia jasa ini. Dianya sendiri yang harusnya kasih peraturan bahwa boleh sewa di sini, boleh membawa pasangan. Yang penting dia bawa keterangan bahwa ini ada hubungan pernikahan atau mahram. Oh, makanya ada hotel syariah. Ya itu hotel syariah kan salah satu fungsinya untuk itu sebenarnya. Untuk memeriksa.
Ini kalau ada yang bukan mahramnya bisa atau tidak dan seterusnya. Tapi bukannya ada istilah kalau mau jual beli itu adalah kita nggak berhak tahu dan cari tahu, nanya. Ya, tapi kita bisa mensyaratkan sebagai penjual kalau di situ ditengarai akan didominasi oleh kerusakan, hal-hal yang tidak baik. Oh, oke. Oh, Masya Allah. Ini fikih-fikih seperti ini memang kadang kita nih menganggap enteng atau mungkin salah jalur gara-gara kita nggak tahu cara menyikapinya. Akhirnya sekarang clear ya Ustaz ya? Enggak, sebenarnya di dalam pembahasan ilmu itu kadang ada sebagian masalah dengan masalah lain berbeda, bedanya tipis. Ya. Kadang di dalam sebuah masalah kita pakai satu kaidah, cuman itu saja yang bisa berlaku. Kadang di satu masalah ada dua kaidah. Oh. Kadang di satu masalah mirip, kaidahnya berbeda kadang digunakan, tergantung kondisinya. Waduh. Jadi itu memang ada konsekuensinya. Jadi kalau mau bertanya, kenapa Ustadz jawabannya bisa seperti itu? Ya belajar dulu. Nah, itu. Memang pentingnya ilmu guys. Karena penyikapan ke pertanyaan atau mungkin ke contoh kasus yang berbeda pun juga kaidahnya berbeda lagi Ustadz. Ya, betul. Jadi pernah Nabi SAW, subhanallah, didatangi oleh seorang. Dia bertanya tentang hukum memeluk istri, atau mencium istri. Nabi beri keringanan. Datang lagi orang bertanya pertanyaan sama, hukum memeluk atau mencium istri. Nabi melarang dia. Kok beda? Sebab penanya yang pertama orang tua dan penanya yang kedua anak muda. Jangan bilang Ustadz ini pelin-pelan jawabnya. Oh iya. Jadi itu ada kaidah-kaidahnya. Ya, itu benar. Hanya level-level Ustadz teman-teman yang bisa menakar ini, kita sebagai penuntut ilmu udah deh. Ya tapi jangan bilang kalau gitu Ustadz ini tiap kali jawab ini pasti ada sesuatu di belakangnya, kita nggak usah nanya-nanya. Enggak. Oh, nggak perlu Ustadz begitu, jawab sesuatu nggak ada dalilnya, tanya dia dalilnya apa Ustadz, biar dia terangkan. Harus seperti itu. Wafiq barakallah. Baik buat teman-teman semua nih, kalau pengen clear masalah kehidupannya, masih ada yang ganjel, ada yang pengen ditanyakan kepada Ustaz Zulkarnain Sunusi hafizahullah taala, tinggalkan aja langsung di kolom komen. Silakan sebanyak-banyaknya, nanti kita akan bahas lagi di next.